Jasad perempuan ditemukan usai terjatuh dari lift di Bandara Kuala Namu, Sumatera Utara. Korban ditemukan 3 hari setelah terjatuh. Jadi pertanyaan juga, mengapa korban bisa terjatuh di salah pintu lift? Berikut diskusi bersama Nabil Abiasa. Masih ramai jadi perbincangan soal penemuan jasad perempuan di lantai dasar lift Bandara Kuala Namu, Sumatera Utara. Memang ditemukannya sudah dari minggu lalu, tapi masih jadi bahan omongan. Mengapa korban bisa terjatuh? Apakah wajar ada sela di antara pintu lift yang begitu besar? Dan apakah ini juga murni sebuah kasus kecelakaan? Kita diskusi. Kamis petang 27 April 2023, aroma menyengat dilaporkan tercium dari areal sebuah lift di Bandara Kuala Namu, Deli Serdang, Sumatera Utara. Saat diperiksa, ternyata didapati sosok jasad perempuan berada di bawah lantai dasar lift. Proses evakuasi jasad pun langsung dilakukan petugas Bandara Kuala Namu, meski cukup memakan waktu lama. Usai penemuan ini, beredar potongan CCTV 3 hari sebelumnya atau saat korban berada di dalam lift sebelum dia terjatuh ke lantai dasar. Korban yang diketahui bernama Aisyah Sinta berada seorang diri di lift. Ia sempat dilanda kepanikan saat pintu lift di depannya tidak terbuka. Korban diduga tidak tahu bahwa lift ini ternyata ada 2 pintu. Di tengah kepanikan seorang diri, korban mencoba membuka pintu lift yang berada di depannya. Namun sayang, saat ia mencoba keluar dari lift, dia tidak melihat celah di antara pintu lift. Korban pun terjatuh ke lantai dasar. Penjelasan ini pun disampaikan oleh polisi di lokasi kejadian. Hasil pantauan CCTV yang kami lihat, bahwa si korban ini jatuh dari lift ke bawah karena ketidaktahuannya, karena ini kan liftnya ada 2 pintu. Pada saat sudah sampai dia pada lantai yang dia tuju, dia berdiri pada pintu yang ternyata yang buka di belakang gitu. Dia panik, itu kita lihat ya di CCTV ya. Dia panik, dia tekan paksa, dia panik, kemudian dipaksa buka, terus dia melangkah terjatuh ke bawah. Itu dari CCTV yang kita lihat. Kasus ini memang masih dalam penyelidikan, namun pertanyaan dari sejumlah orang, mengapa ada celah yang begitu besar di depan pintu lift? Dari artikel yang kami baca, Head of Corporate Communication PT Angkasa Pura Aviasi mengatakan pintu lift itu seharusnya memang tidak terbuka lantaran posisi lift belum berada pada lantai yang seharusnya. Penyelidikan masih berlangsung. Kini lift di tempat kejadian perkara belum difungsikan kembali sampai penyelidikannya selesai. Manajemen Bandara Kuala Namu telah menyerahkan kasus ini ke polisi. Data-data maupun keterangan yang dibutuhkan sudah disampaikan kepada pihak kepolisian. Pun Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub yang telah mengirim surat teguran ke PT Angkasa Pura Aviasi untuk lebih meningkatkan aspek keselamatan, keamanan, dan kenyamanan di bandara, termasuk perbaikan pada fasilitas yang rusak. Ombudsman juga meminta dilakukan evaluasi terhadap manajemen pengelolaan Bandara Kuala Namu, terutama di jajaran PT Angkasa Pura Aviasi. Nah, pihak keluarga akan melaporkan pengelola Bandara Kuala Namu ke polisi. Keluarga menyoroti keamanan bangunan di Bandara Kuala Namu. Selain itu, saat peristiwa terjadi, sebenarnya keluarga sudah meminta pihak bandara untuk membuka CCTV, namun tidak dilakukan oleh petugas. Setelah ditemukannya jenazah adik saya, baru tayangan CCTV itu ditampilkan dengan kata-kata yang menusuk hati kami sudah berduka, malah dibuat lagi tambah lebih berduka dengan kata-kata bahwasanya adik saya itu membuka paksa lift. Sementara tangan kanan dia memegang HP di kuping begini, tangan kirinya memegang pintu, itu kan tidak mungkin membuka paksa. Yang terbaru, suami korban, Ahmad Faisal, meminta bantuan kepada pengacara Hotman Paris Hutapea untuk menangani proses hukum peristiwa ini. Saya Ahmad Faisal bin Ibrahim
suami kepada mendiang Asia Sinta Dewi Hasibuan. Dengan ini memohon Bapak Hotman Paris dan tim 911 untuk menjadi kuasa hukum kami